Ya, oke, mari lanjut ya. Kita memilih D3, kemudian kita bisa mencari parentnya D3 gitu ya. Parentnya D3, parent gitu aja ya. Parentnya D3 kita ambil, parentnya D3 adalah D2 gitu ya. Jadi di atasnya D3 kan ada D2 itu tadi ya. Kemudian kita coba kita ganti CSS nya aja deh. CSS nya kita ganti gitu ya. Tadi di sini berwarna kuning, kita coba ganti berwarna merah ya. Kita coba merah. Background colornya background, sorry, ini pakai tanda petik sepertinya ya. Background color, kita coba ya. Background color -2 red gitu ya. Kita coba seperti ini. Mas, saya belum tahu nih nanti berhasil atau enggak ya, saya agak lupa ini. Kita coba deh seperti ini ya. Kita simpan, terus kita coba refresh. Nah, ini kita tadi memilih D3, kemudian kita cari parentnya D3 itu apa gitu ya. Nah, parentnya D3 kan ini kuning ini gitu ya. Oke, sebentar, saya salah ini ya. Saya salah melakukan sebentar. Harusnya di sini ada tombol gitu ya. Tombol, kemudian kita klik. Kalau kita klik maka kita ganti yang ini ya, kuning kita ganti gitu ya. Jadi di sini kita kasih button gitu ya. Button, klik gitu aja deh, klik. Buttonnya kita beri event. Sorry, ini salah gitu ya. Ini saya Ctrl X dulu, kemudian buttonnya kita beri event klik gitu ya. Klik, kalau klik kita jalankan function, kemudian kita taruh di sini, kita format gitu ya. Format, kita coba seperti ini, bisa atau enggak nih ya. Nah, ini kita memilih D3, kita cari parentnya, kemudian kita apa nih ya, kita ganti stylenya gitu ya. Coba ya, kita coba berhasil atau enggak nih, saya belum tahu nih. Kita coba refresh. Nah, ini ya, klik. Oh, enggak berhasil, berarti pernyataannya bukan seperti ini gitu ya. Background color CSS, sebentar saya cek dulu ya. CSS, fungsi CSS di dalam jQuery gitu ya. Di dalam jQuery itu seperti apa? Oke, function itu masuknya dalam apa itu ya, CSS ya. Selector, kita coba ini ya. Ini animasi. Oh, ini nih CSS ini. Nah, ini yang saya maksudkan ini ya, CSS ini ya. CSS property name, property value. Contohnya kita coba lihat di sini. Oh, ini. Kita mana ya? CSS.
Nah ini nih, color, koma, kita menggunakan koma di sini ya, koma. Oke, save. Apa ini ya, kok dia berwarna merah ini ya? Tidak menggunakan kurung kurawal. Oke, hapus, ini hapus, simpan, kita coba tes. Di sini refresh, ini coba klik, nggak berhasil juga. Klik, kita coba lihat ini ya. Oke, ini salah, ini kita pakai crash, simpan, refresh lagi, klik. Nah itu ya. Oke, jadi tadi kita memilih D3, kemudian kita cari parentnya gitu ya, parent dari D3 gitu ya. Parent dari D3 adalah ini gitu. Oke, itu salah satu ini ya, cara itu ya. Kalau kita pengen mencari parentnya tapi kita nggak tahu parentnya itu elemennya apa gitu ya, kita nggak tahu elemennya apa, kita pengen cari parentnya. Kalau yang ini children, ini kita memilih sebuah elemen, kita pengen mencari anaknya gitu ya. Anaknya itu elemen apa gitu ya, yang pengen kita akses yang anaknya gitu ya. Nah itu ya. Kalau ini sibling, ini yang sebelahan gitu ya, posisinya sebelahan. Misalkan tadi ada D3 terus di sebelahnya ada D4 gitu ya. Jadi di bawah D2 itu ada D3 dengan D4 sebelahan. Nah, D3 dan D4 itu tadi itu kita sebut sebagai sibling. Sibling gitu ya. Itu ya contoh. Ini contoh traversal gitu ya. Ini adalah, nah ini dokumen traversal, kita menelusuri elemen-elemen di dalam HTML. Traversal, oke. Kita coba lihat contoh yang lain lagi. Manipulasi HTML ini ya. Ini lumayan penting ini, manipulasi HTML. Nah, jadi kita bisa memilih ini ya. Kita coba dulu ya. Kita coba yang ini, div.html gitu ya. Kita coba lihat di contoh ke-4, jQuery ke-4, jQuery ke-4, jQuery. Oke, untuk fungsi seperti ini ya, fungsi HTML saya akan contohkan dengan pernyataan seperti ini aja deh. Div, saya bikin div, kemudian saya beri ID nya paragraf 1, di dalamnya saya beri elemen P, saya beri beberapa baris teks, ini. Nah, kemudian saya taruh di situ. Nah, gini aja, saya simpan dulu, kemudian saya akan mengakses paragraf 1 gitu ya. Paragraf 1 saya akan coba akses di sini. Script, kemudian dokumen ready gitu ya, terus function, kemudian akses paragraf 1 dan paragraf 1 kita beri HTML.
Nah seperti ini dulu gitu ya. Nanti saya akan, jadi ini fungsi ini akan memberikan satu hasil gitu ya, hasil return value gitu ya, memberikan sebuah return value nya akan saya taruh di sebuah variabel A. Kemudian kita coba lihat variabel A ini kita tampilkan gitu ya, kita tampilkan di konsol log A. Nah ini, nah seperti ini. Oke, sebentar saya akan pindahkan ini dulu ya. Bentar. Harusnya tidak saya taruh di sini, tapi di sini saya bikin button dulu ya. Button klik gitu ya. Ya, button klik. Saya akan memberikan event klik dulu pada button klik function nah seperti ini. Nah gitu ya. Nah seperti ini ya, kita coba lihat ya halamannya, kita lihat di web browser, refresh jQuery keempat. Kemudian saya akan menampilkan dulu konsolnya, developer tool, terus bagian konsol. Nah di sini ya. Nanti kalau ini saya klik gitu ya, nah di sini akan muncul sesuatu. Jadi kalau saya klik di sini, nanti akan muncul sesuatu di sini itu ya, A-nya gitu ya, variabel A-nya akan muncul di sini. Nah, kita coba ya. Kita coba klik di sini. Klik. Nah, ini ya, kita lihat ini ada A nih ya. A. Sebentar, ini saya coba cek dulu. Ini ya, saya salah menempatkan buttonnya. Saya ulangi ya. Buttonnya ini harusnya berada di sini. Saya ulangi lagi. Refresh. Saya klik di sini. Klik di sini. Klik di sini, nanti muncul sesuatu di sini. Ini saya klik. Nah, ini adalah variabel A gitu ya. Variabel A di HTML baris nomor 13. Isi dari variabel A. P, kemudian ini teksnya, kemudian slash P lagi. Nah, ini adalah HTML. Ini adalah konten HTML dari div tadi gitu ya. Jadi fungsi HTML ini digunakan untuk mengambil elemen. Digunakan untuk mengambil elemen HTML yang ada di dalam paragraf 1. Nah gitu ya. Nah bedanya dengan saya akan mencoba sebentar, saya akan cek dulu dokumentasinya jQuery. Kita coba lihat ya dokumentasinya jQuery HTML. Fungsi HTML tadi berada di
Coba lihat mungkin di sini ya, HTML. Oh bukan, core ini mana ya, core bukan, ada di mana nih ya, saya agak lupa ya. jQuery HTML. HTML coba saya set di sini ya, HTML. Nah ini HTML, dia ada di dalam kelompok DOM insertion. Nah ini nih HTML, kemudian ini sekarang mau saya bandingkan dengan yang ini, teks gitu ya, teks yang langsung kita taruh di sini aja deh. Var b sama dengan ini, tapi yang kita ambil adalah teksnya saja, teks. Nah seperti ini, kemudian konsol log b, simpan. Coba kita lihat di sini, reload. Ini saya geser dulu, ini saya klik, ini yang keluar adalah ini yang fungsi HTML, ini yang fungsi teks gitu ya. Bedanya adalah kalau yang HTML itu elemen-elemennya juga ikut diambil gitu ya, tapi kalau yang teks ini cuma teksnya saja yang diambil gitu ya. Nah ini untuk mengambil HTML ya, mengambil HTML atau mengambil teks gitu ya. Sekarang ini kita lebih spesifik lagi gitu ya. Ini saya kasih ID aja deh, ID btn 1. Kita ganti ini btn 1. Terus kita klik 1, terus ini klik 2, kemudian ini btn 2 kita beri event btn 2 ke btn 2, klik, kita jalankan function, kemudian kita jalankan paragraf 1 HTML, paragraf 1 HTML. Nah kemudian di sini kita beri HTML baru gitu ya. Misalkan kita ganti dalamnya, kita beri tabel gitu aja deh, paragrafnya kita ganti tabel. Nah seperti ini gitu ya. Ini untuk mengganti isi HTML dari paragraf 1, tr/tr, kemudian td/td gitu ya, data 1 ya, gini aja deh, enggak apa-apa, border
sama dengan 1, simpan. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, ini kalau kita klik ini maka harusnya ini tulisan ini akan ganti dengan tabel gitu ya. Klik. Nah, itu dia menjadi tabel. Jadi ini fungsi ini untuk HTML ini kalau kosongan dia mengambil HTML di dalam paragraf 1. Kalau HTML-nya ini kita beri dengan string, maka string itu akan mengisi atau menggantikan isi dari paragraf 1 gitu ya. Demikian juga dengan teks juga sama. Teks ini kalau di sini kita isi dengan teks, maka teks itu akan menggantikan isi dari paragraf 1. Oke. Kemudian ada juga fungsi val gitu ya. Fungsi val ini biasanya dipakai untuk mengambil teks yang ada di dalam text box. Oke, sebentar. Ada di dalam text box. Ya. Fungsi val ini digunakan untuk mengambil value di dalam text box. Nah, ini ya. Val. Kita coba cek ya. Kita coba di dalam codingan. Kita coba di sini ya, di file ini aja nggak apa-apa. Kita coba langsung input gitu aja nih. Input. Oke, sini saya beri BR dulu aja. BR inputnya tipenya adalah teks gitu ya. ID-nya nama, kemudian sebelahnya adalah button, ambil data gitu aja deh. Ambil data, ini saya beri ID button 3. Nah, seperti ini. Jadi nanti button 3 kita klik untuk mengambil data di ID nama gitu ya. Sehingga nanti kita di sini kodenya adalah pagar btn 3. Kalau kita klik dia akan menjalankan function, di mana function itu adalah mengakses text box nama, kemudian mengambil value-nya. Nah, seperti ini. Kemudian value-nya kita taruh dalam sebuah variabel nama misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian variabel itu kita tampilkan, kita alertkan gitu ya. Nama titik 2 terus plus nama. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba gitu ya. Kita coba di sini. Ini refresh, kemudian nah sini ini nama kita ketikkan di sini ya. Nama Andi misalkan, Andi. Dan kita klik di sini, dia akan mengambil data ini, kemudian ditampilkan di alert gitu ya. Klik. Nah, itu ya, nama Andi. Kita coba yang lain lagi. Doni gitu ya. Klik Doni. Nah, gitu ya. Jadi file ini digunakan untuk mengambil gitu. Kalau kosongan digunakan untuk mengambil. Kalau di sini kita beri string, maka dia melakukan setting gitu ya. Setting terhadap text box. Oke, berikutnya kita lagi nih contoh-contohnya. Oke. Ya, ini nah kalau ini contoh ya sedikit animasi ya, efek atau animasi, efek
div-nya tampil, div-nya disembunyikan gitu ya, terus div-nya muncul dengan slide up, slide down gitu ya, dan lain-lain. Nah itu ya kira-kira secara prinsip dari jQuery seperti itu gitu ya. Memang itu tidak komplit ya, hanya beberapa contoh saja, tapi secara prinsip dia seperti itu penggunaannya. Kemudian untuk daftar yang lebih lengkapnya, bisa kita lihat di sini di dokumentasinya jQuery gitu ya. Nah ini dia lebih komplit lagi gitu ya. Tapi secara prinsip seperti itu gitu ya. Oke, untuk jQuery ini saya kira cukup sampai di sini gitu ya. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.